Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Gimana kabar-kabarnya? Alhamdulillah ya. Kita diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kesempatan. Sedih rasanya kalau mendengar kabar ya, ada keluarga kita yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara dari masjid ya kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan sedih gitu. Di bulan suci Ramadan ada saudara-saudari kita yang meninggal. Makanya saran Bapak, teman-teman semua, jadikanlah bulan suci Ramadan ini bulan suci Ramadan yang terakhir. Jadi kita bisa fokus, bisa konsentrasi. Karena kesempatan itu hanya datang sekali. Kalau datang kedua kali namanya beruntung. Tapi kalau orang-orang yang beruntung itu biasanya harus punya amalan khusus. Kita harus introspeksi diri. Kita sudah punya amalan khusus atau tidak? Misalkan amalan khusus kita sholat tahajud. Orang jarang sholat tahajud, kita sholat tahajud. Jadi amalan khusus itu amalan yang jarang dilakukan oleh orang lain, tapi kita lakukan. Itu insya Allah akan beruntung orang yang mendapat kesempatan kedua. Kalau nggak punya amalan khusus, jangankan kesempatan yang pertama ya kan, dapat kesempatan aja jarang gitu. Jadi teman-teman semua, topik pembicaraan kita pada hari ini adalah tentang kajian multikultural. Multikultural sebenarnya lebih banyak dikumandangkan oleh ahli atau pemikir dari Barat. Karena bagi mereka yang namanya multikultural itu sudah menjadi aspek ilmu pengetahuan. Jadi kajian budaya itu tidak hanya sekedar perbincangan di masyarakat, tetapi harus menjadi kajian ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita lihat cabang ilmu sosial itu sangat banyak sekarang, termasuklah ilmu budaya. Apalagi teman-teman semua kalau bisa memahami yang namanya pembahasan sosiologi, antropologi, dan bahkan membahas sampai dengan kajian-kajian etnografis dan lain sebagainya. Dalam multikultural ini ada 3 hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, setiap manusia itu berbeda. Jadi tidak ada manusia yang sama, walaupun kembar. Itu pasti ada perbedaannya. Perbedaan itu sudah menjadi sunnatullah, teman-teman semua. Kita yang di sini berbeda ya, mulai dari mata, hidung, semua berbeda. Apa tujuannya kita berbeda diciptakan Allah? Supaya kita saling kita mengenal. Tidak cukup hanya saling mengenal. Setelah kita mengenal, saling memahami. Misalkan Ustadz Sumarto, astagfirullah, saya belum jadi Ustadz ya, Pak Sumarto saja. Ustadz itu kan sebutan bagi orang yang layak dikatakan Ustadz, tapi saya belum pantas dikatakan Ustadz. Sampaikan sajalah Pak Sumarto, karena saya masih muda. Mas Sumarto juga boleh, tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Jadi yang pertama, semua manusia itu berbeda, dari sukunya, dari budayanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting teman-teman semua, kalau mau persahabatan di antara kita langgeng, jangan cari perbedaan, carilah persamaan. Karena setiap persamaan kita bisa menemukan keterhubungan emosional di antara kita. Misal nih, persamaan jilbab.
kita sama-sama jilbab hitam, kita buatlah persatuan muslimah jilbab hitam. Kan betul kan? Setiap yang persamaan itu pasti muncul persatuan. Misalkan kita sesama pakai kacamata, kita buat persatuannya, persatuan muslim pakai kacamata. Persatuan itu gak bakalan jadi tanpa ada persamaan. Persatuan itu harus sama dulu baru bersatu. Kalau berbeda bukan persatuan namanya, tapi apa? Perbedaan. Oh, keren kali kawannya. Lambat laun nyambung materinya. Jadi yang pertama itu apa tadi? Semua manusia berbeda. Kalau mau bersatu cari persamaan. Yang kedua, ini yang lebih penting dari kajian multikultural. Terjadinya konflik. Ya walaupun tadi kita mengatakan kalau kita ingin bersatu kita harus mencari persamaan, tetapi tidak dimungkiri akibat dari perbedaan itu akan terjadi konflik. Perbedaan itu nggak hanya soal warna teman-teman. Saya warna kulit saya putih, putih ke hitam-hitaman. Cocok kali bapak ya. Enggak, saya kulitnya langsat, tidak langsat manis. Bukan soal warna kulit teman-teman. Perbedaan yang paling krusial itu apa? Perbedaan visi di antara kita. Orang yang sudah berbeda visi akan menyangkut pautkan terhadap ras, etnis, suku. Serius ya? Misalkan nih saya nih berbeda visi dengan teman-teman semua. Misalkan saya berbeda visi dengan Apri kan. Visi saya adalah bagaimana mewujudkan mahasiswa-mahasiswi yang Curup yang hafal Al-Quran dengan program one day one ayat. One juz berat kali. Oh iya. Dari situ kan kami sudah berbeda kan visinya kan. Kalau saya tadi one day one ayat. Lah kawan buat one day one juz. Juz mana pula? One day one juz. Ada yang sanggup? One day one. Siapa yang sanggup? Langsung A. Berat juz amma aja kawan lah. Tertengok pun susah ya. Nak ngapal tuh kayak ngapal cemano ya. Itu baru juz amma itu. Mulai dari amma yatasalun sampai surah An-Nas ya kan? Jadi orang yang berbeda visi itu akan mengakibatkan tadi munculnya konflik, dibahaslah. Ya wajar lah. Kulit kami beda ya kan? Aku hitam dia putih ya. Itu. Karena asal muasalnya beda visi. Makanya visi itu harus disatukan dulu. Cari titik temunya teman-teman semua. Kalau tidak terjadi titik temu itu konflik yang terjadi. Konflik yang dibawa-bawa apa? Kepentingan, organisasi, masalah kulit lah, masalah rambut lah, masalah sepatu lah, jam tangan, jilbab. Warna jilbab aja dipermasalahkan gitu kan. Tiba-tiba saya misalkan pakai peci, nggak ada logonya. Kawan ini aliran mana katanya? Dari mana pula ada peci pakai logo ya kan? Soekarno aja selama hidupnya nggak pernah ada logo. Enggak, sampai sedetail itu orang bahas. Karena apa? Visinya sudah beda teman-teman. Jadi walaupun kita misalkan beda suku, beda organisasi atau bahkan beda agama, yang kita lihat itu apa? Visi kita, titik temu visi kita mana? Misalkan nih antara orang Kristen dengan orang Islam, visi agamanya ada nggak yang sama? Ada kan? Ada. Visi agama Islam dengan visi agama Kristen itu ada persamaannya. Itulah yang dihubungkan. Selagi itu tidak mengkaitkan dengan akidah, itu nggak masalah. Misalkan dalam agama Kristen, memaafkan itu merupakan ibadah, misalkan. Agama Islam juga kan? Memaafkan itu merupakan ibadah. Jadi cari titik temu di antara perbedaan visi kita. Makanya itu luar biasa.
Jangan pula yang Bapak bilang kamu punya peci ya, kanan punya logo, kiri punya logo, belakang punya logo. Itu salah pula itu. Karena idealisme itu adalah ketangguhan memegang visi dan mencari titik temu dengan visi orang lain. Makanya Bapak bilang perbedaan kulit, suku, ras, etnis itu merupakan perbedaan yang sudah biasa, dan itu bisa menjadi perbedaan yang luar biasa kalau tadi visi kita berbeda. Bagaimana cara menyatukan visi tadi? Dialog. Dialog ini, ngobrol gitu nah. Kalau kita nggak pernah interaksi gitu nah, kamu nggak bakalan tahu isi kepala Pak Sumarto apa gitu kan. Dialog, ngobrol, komunikasi, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu nah kan, sambil canda tawa, jam baru bro gitu. Woi, sama gitu ya, hitam ya. Apa partai? Partai Hitam Sentosa. Contoh. Kalau kita sudah match visinya, teman-teman semua jadi enak diobrolin, mulai dari kacamata, klub sepak bola. Wih, apa klub sepak bolamu bro? PSG. Kamu apa? Al Nassr. Gitu ya. Belum pernah dengar klub Al Nassr? Belum pernah? Ya Allah, Cristiano Ronaldo itu sekarang di Al Nassr, udah pindah dari MU. Nggak tahu? Itu berarti kita nggak sama, bukan pecinta bola. Maksud saya itu menjalin hubungan yang baik itu, komunikasi yang baik itu, hal yang disukai orang lain kita harus tahu gitu nah. Bila perlu cek dulu kurikulum vitae-nya Mbak. Wih, Pak Sumarto suka kopi, tidak? Mereknya Chang'eng ya. Kalau ngajak ngopi sama saya, kopi harus Chang'eng. Wah, enak kali kopi Chang'eng ini Pak Marto. Wih, kok tahu pula kawan ini suka aku kopi Chang'eng kan? Jadi diamati dulu kurikulum vitae orang. Mantap kali kopi Chang'eng ini, kalah kopi Torabika ya tak? Jadi itu, jadi mulai pembicaraan juga harus punya strategi. Itu mengatasi terjadinya konflik akibat perbedaan. Yang ketiga, supaya nggak kelamaan Bapak ceramahnya kan. Padahal kamu rindu ya. Kan lupa saya apa yang ketiga tadi. Padahal sudah saya siapkan naskah dari rumah. Apa yang ketiga, Pri? Nggak tahu, Pak. Ya wajar dia nggak tahu kan. Lah saya yang jadi keynote speaker ya. Jadi yang ketiga itu teman-teman semua, saya ulangi dulu ya. Yang pertama, setiap manusia itu berbeda. Yang kedua, perbedaan itu pasti akan menimbulkan konflik. Yang ketiga, posisi pendidikan Islam dalam kajian multikultural itu di mana? Ingat teman-teman semua, pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam memiliki pengertian yang berbeda. Coba Bapak tanya, apa perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam? Kenapa nggak disebutkan aja pendidikan agama Islam multikultural? Kenapa harus disebutkan pendidikan Islam multikultural? Kenapa? Karena agama itu identitas. Kamu apa agamamu? Islam. Berbeda kalau disebutkan dengan pendidikan Islam, kajiannya lebih luas. Tidak hanya terkotak pada masalah agama, tetapi dia bisa keluar dari kotak itu. Dia bisa masuk ke agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Karena tidak terkotak dengan pemahaman agama. Makanya Pak, ajaran-ajaran Islam itu selalu ada bagi ajaran agama-agama yang lain, karena sumbernya satu, ajaran Islam. Baik dia agama Kristen apa kitabnya? Injil kan? Yahudi apa kitabnya? Apa? Taurat pada masa Nabi Musa. Jadi itu titik temu itu
pemahaman itu bisa ditemukan dalam kajian budaya. Oke. Nanti kamu WA aja beliau. Sudah ya? Oke, teman-teman semua, demikian karena waktu yang memisahkan kita, bukan saya yang memisahkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.